Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Ari Channel. Dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video atau berita-berita terbaru seputar P3K. Nah, di sini buat teman-teman ada kabar gembira banget buat teman-teman semuanya. Ikuti dengan baik-baik ya. Jadi gini ya, teman-teman semuanya, simak ini nanti sampai habis ya, biar teman-teman nanti tahu ya. Meski hanya diangkat menjadi P3K paruh waktu, Menpan RB pastikan hal ini bagi honorer. Nah, ini ditayangkan ya atau rilis itu hari Minggu tanggal 6 April 2025 itu sekitar jam 1:09 ya. Nah, di sini nanti ada kabar gembira buat teman-teman semuanya walaupun cuma paruh waktu. Nah, itu nanti ada kabar gembira buat teman-teman semuanya. Mungkin di pandangan teman-teman atau di pikiran teman-teman itu paruh waktu itu cuma seperti itu. Nah, tapi di sini nanti teman-teman akan tahu kabar gembiranya tentang P3K paruh waktu. Begini ya teman-teman semuanya, kabar baik datang untuk para honorer yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaian. Melalui keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, pemerintah resmi membuka jalan bagi honorer untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Meski status P3K paruh waktu, Menpan RB memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi. Nah, nanti di sini teman-teman akan mendapatkan hak-haknya ya. Mungkin haknya hampir sama dengan P3K penuh waktu. Dan saya culik sedikit, nanti teman-teman itu juga bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tetapi itu banyak juga syarat-syarat yang harus di ditentukan dan harus teman-teman mempersiapkannya. Jadi untuk teman-teman semuanya, apapun ya status teman-teman, walaupun teman-teman itu menjadi P3K paruh waktu maupun penuh waktu, saya ucapkan selamat. Kenapa saya ucapkan selamat? Karena teman-teman itu tidak di PHK atau diberhentikan, masih dipekerjakan. Untuk teman-teman harus ketahui ya, ada beberapa daerah itu banyak sekali di PHK ya. Jadi untuk teman-teman saya ucapkan selamat karena teman-teman masih tetap dipekerjakan. Bahkan mereka memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, jadi tadi saya sudah culik sedikit ya teman-teman. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa P3K paruh waktu adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan mendapatkan upah sesuai dengan anggaran instansi. Nah, nanti itu teman-teman di setiap daerah, provinsi atau kota itu nanti upahnya berbeda-beda ya. Gitu ya teman-teman semuanya. Jangan dibandingkan si A segini, si B segini karena si A dan si B itu anggarannya juga berbeda-beda.
meskipun hanya paruh waktu, honorer yang diangkat tetap akan mendapat upah paling sedikit setara dengan yang diterima sebelumnya. Upah yang diterima honorer juga bisa disesuaikan dengan upah minimum di wilayah masing-masing. Nah, itu tadi sudah saya culik kan. Jadi di setiap daerah, provinsi, kota, atau kabupaten itu pendapatannya juga berbeda-beda. Jadi jangan sampai dibanding-bandingkan. Ini ya teman-teman, selain itu P3K paruh waktu juga berhak atas fasilitas lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Siapa saja yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, silahkan simak baik-baik dan fasilitasnya apa saja. Tidak semua honorer bisa langsung diangkat. Ada ketentuan yang harus dipenuhi mereka yang berhak diangkat sebagai P3K paruh waktu. Jadi nanti ya untuk teman-teman, tidak semua P3K itu bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Seperti itu ya teman-teman, teman-teman harus bisa menggarisbawahi ya. Jadi ini ya teman-teman semuanya. Yang pertama itu honorer yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Terus telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 tetapi tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 namun tidak berhasil mengisi formasi yang dibutuhkan. Nah, yang pertama ya, saya ulangi, honorer yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, dulu itu kan pernah kan pendataan itu kurang lebih tahun 2022 itu pendataan serentak semuanya. Jadi untuk teman-teman ya mohon maaf apabila teman-teman itu nanti ada yang tidak masuk di database BKN ya. Mungkin teman-teman itu kerjanya atau mengabdinya kurang dari 2 tahun. Itu bisa teman-teman tidak termasuk masuk database ya. Pengangkatan dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Setiap instansi wajib mengusulkan seluruh honorer yang memenuhi syarat tersebut untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Nah, jadi itu juga dari instansi juga mengajukan ya nama-nama siapa saja yang harus atau bisa menjadi P3K seperti itu. Nah, di sini teman-teman harus tahu ya tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama itu pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengusulkan kebutuhan P3K paruh waktu ke Menpan RB. Jadi kalau teman-teman atau instansi teman-teman, daerah teman-teman itu PPK tidak membutuhkan, berarti tidak ada P3K paruh waktu. Yang kedua, Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan jumlah jabatan
kualifikasi dan unit penempatan. Di situ juga Menpan RB juga masih memilah-milah ya untuk teman-teman yang sudah diajukan oleh PPK. Yang ketiga, PPK mengajukan permohonan nomor induk P3K ke BKN. Yang keempat, BKN menetapkan nomor induk P3K paling lama itu 7 hari kerja. Berarti kurang lebih 1 minggu. Nomor 5, PPK kemudian menetapkan pengangkatan secara resmi. Nah, itu ya teman-teman yang teman-teman harus pahami, itu tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Jadi teman-teman harus paham kenapa kok saya diangkat terus saya kok tidak, seperti itu. Jadi teman-teman juga harus memahami berita atau informasi ya. Jadi jangan cuma dapat berita, dapat terus tidak tahu inti berita itu apa. Jadi saya harapkan teman-teman semuanya memahami sebuah berita. Nah, di sini masa kerja P3K paruh waktu ditetapkan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Mereka juga wajib menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP dan akan dievaluasi kinerjanya secara triwulan dan tahunan. Berpeluang menjadi P3K penuh waktu. Ini yang paling ditunggu teman-teman semuanya ya. Meski awalnya hanya berstatus paruh waktu, honorer yang menunjukkan kinerja baik bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, jadi teman-teman ya, kalau teman-teman itu ya bisa menunjukkan kinerja teman-teman itu dengan baik, insya Allah nanti teman-teman itu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dengan catatan caranya yaitu berdasarkan evaluasi kinerja dan ketersediaan anggaran. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Itu juga nanti terpacu atau kuncinya itu juga di instansi teman-teman ya, atau di pemerintah teman-teman. Proses pengangkatannya meliputi usulan rincian kebutuhan, penetapan kebutuhan oleh Menpan RB, usulan merubahkan status ke BKN, hingga penetapan resmi oleh PPK. Nah, saya ulangi lagi biar teman-teman paham. Proses pengangkatannya meliputi usulan rincian kebutuhan. Jadi kalau di instansi teman-teman tidak ada kebutuhan, berarti tidak diusulkan. Penetapan kebutuhan oleh Menpan RB itu juga ditetapkan ya. Terus usulan perubahan status ke BKN hingga penetapan resmi oleh PPK. Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 membawa angin segar bagi para honorer. Ya, itu tadi saya sudah kasih tahu ya, ini kabar gembira buat teman-teman semuanya honorer ya, tidak terkecuali. Meskipun status awalnya adalah P3K paruh waktu,
pemerintah memastikan perlindungan upah dan upah dan berpeluang untuk diangkat sebagai P3K penuh waktu. Jadi teman-teman harus diingat, jangan berkecil hati kalau awalnya teman-teman itu diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ya maunya sih semuanya diangkat langsung ke penuh waktu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya teman-teman semuanya, biar teman-teman itu kerjanya juga semangat. Nggak usah memikirkan yang lain, karena dengan pekerjaan teman-teman itu yang baik, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Oke, gitu saja ya teman-teman yang bisa disampaikan oleh Ari Channel. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Masih di bulan Syawal ya teman-teman, banyak petasan yang sangat besar-besar, tapi tidak mengurangi rasa kita untuk memberikan informasi terbaik buat teman-teman semuanya dan informasi terupdate buat teman-teman semuanya seputar P3K. Sampai sini Mas Kasih undur diri. Terima kasih. Sehat-sehat selalu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video-video berikutnya dengan video-video terbaru atau terupdate. Oke teman-teman, selamat beraktivitas selanjutnya.